di Dusun Siandau, Desa Liagu. Ini 15 KWP di Dusun Siandau yang diresmikan oleh kementerian. Ini adalah panel surya modul PLTS terpusat di Desa Siandau, di Dusun Siandau ya. 15 KWP yang di sini. Kondisi sudah rusak. Sudah berapa lama Pak rusaknya? Ini kan sudah berapa lama rusaknya ini kira-kira? Ada 6 bulan? Lebih ya? Hampir 1 tahun ya? Ya, udah sampai bertahun dia nih, Bang. Oh, belum sampai? Belum sampai. Ini CC-nya Schneider 60 150. Ini SCP. Ini inverternya ada 3, 5, jadi 15 kW. 15 kW. Ini baterainya Fluidic generasi kelima. 2 rak ya. Kabinetnya ada 5 ya? Ada 5. Yang master mana ini ya? Bisa dibuka. Fluidicnya ada 5. Yang di Masih lampunya masih ada, indikator hidup di modul EBMS itu. nggak ada sih. Sudah habis baterainya. Oh, berarti udah habis sudah semua ya. Nah, jadi untuk menghidupkan saya butuh aki besar atau motor yang ada akinya. Bisa karena menghidupkan masternya ini setengah jam lah. Atau genset kecil. Nggak, ini mau dihidupkan. Iya, saya amankan dulu, nanti saya hidupkan. Dihidupkan bisa, enggak kan? Hah? Tak bisa dihidupkan sekarang. Kalau baterai protection bisa dihidupkan. Oh, berarti baterainya masih ada isi berarti ya yang lithiumnya. Nggak tahu, kemarin tuh langsung mati. Ada baterai peta itu di dalam. Iya, ada 5. Masih hidup. Kemarin tuh ini kan sempat mati. Terus ada kami 2 sepupu itu kami tolak lah, kami satukan kan. Itu hidup. Soalnya kalau udah lama nggak pakai itu berbulan-bulan nggak bisa habis juga dia internal. Harus ada, kita coba manual dulu, kalau enggak ya butuh genset kecil lah. Nah, ini dia bakar ya. Ini kalau 50. Oke, sebelum aktivasi Fluidic kita harus pastikan tidak ada hubungan singkat karena di sana ada konslet menyebabkan kapasitor modul terbakar. Yang ini kita harus pastikan di terminal busbarnya tidak ada hubungan singkat ya. Pastikan. Caranya cukup pakai pembunyian buzzer, di sana juga ada ohmnya. Kalau disambung langsung itu 0,8. Terminalnya kalau untuk digital yang merah ini ke yang merah, hitam ke hitam. Kalau multimeternya analog dibalik, yang merah ke sini, yang hitam. Karena yang digital maka posisinya di sini. Di sini ada hubungan singkat nih. Dan modulnya ini, modulnya ada persoalan konslet di modul ya. Oke, kita buka modulnya. Karena nggak ada api ya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada api nggak bisa kayak gini, harus diisolasi. Meletus dia gitu.
coba lihat. Nampak kan? Ini rusak nih masternya. Jadi masternya dihidupkan nih walaupun apa. Oke, kita tes lagi apakah masih ada ininya, hubungan singkatnya. Aku sedikit ke merah ya. Bagus banget. Kalau anu lah pasar kan Pak. 10 om, berarti nggak ada konsep lagi, udah bisa dicoba. Satu hidupkan dulu ya, yang kabinet satu ya. Ini satu breakernya, breaker kabinet satu yang ini ya berarti ya. Iya. Ini ya. ECC yang mana? Itu. Ini ya, Yang 1 sampai bukan yang ini. Ini ECC bukan? Baterai yang mana? Mana baterai, mana ECC? ini. Hah? Ini jalur ini baterai. Ini baterai toh? Ya, bawah. Nah, bawah berarti ini baterai fuse-nya. Satu, berarti dalam kondisi hidup semua ini berarti ya. Bener nih? Nggak salah ya? Ini ya? Berarti di baterai ya? Di nggak apa hidup. Karena di sini saya tes tadi nggak ada hubungan singkat juga. Enggak ada masalah kan? Nggak ada, nggak bisa dihidupkan. Bisa digulung dah ini. Ya. Udah Pak? Belum kayak pulang. Oke, pertama kita sambung. Pastikan ada tegangan di terminal feeder start namanya ini, Pak. Tegangan baterai lithiumnya ada 31 volt. Ini udah on ya, on di atas ya. Oke, di startnya di sini ya. Ya waktu start ini kita harus cek tegangannya naik nggak. Dia harusnya naik terus nih. Ini sekarang 5,6 sampai tegangan operasional. ECC lagi posisi mati ya berarti. Hidupkan satu mas. SCC? Apanya? Panel. Panel? Untuk ECC 1 mana apanya? Panel combine box di dalam panel. Nomor 1 hidupkan ya. Ini bautnya ini bahaya nih. Berarti nggak bisa nomor 1 lepas. Berarti dikunci dulu. Mana bautnya? Itu. Kalau enggak nomor 5 aja kita hidupkan dulu. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 box. Jadi karena ini bautnya lepas ya, karena ini terminal untuk Ya hidup. modul dia otomatis hidup. Iya. Yang kita hidupkan cuma ini SCC nomor 5 mas. Nanti panelnya di panel box di bawah panel surya juga yang nomor 5 ya. Iya. Ini sudah hidup. Lampu merah ya, berarti ada trouble ini. Belum nanti lah, karena kita cek dulu tegangan apanya. Kita cek tegangan di busbar ini. Baru 41, dia naik terus mas. Sampai 50 nih dia. Kalau udah 50 baru jalan. Hidup nggak ininya? CC 05, coba lihat di dalam. Nomor 5 ya? Harusnya hidup itu. Yang nomor 5. Oh ini. Hidup ya? Hidup. Kita cek ininya. Pengisiannya belum. Tegangan masih 47. Pengisian nggak ada. Belum hidup panelnya.
Bukan 5 berarti ya di sana. Iya, di situ tertulis juga. Oh, nomor bukan ini nomor 1, sorry. Salah, ini nomor 1. Di sana dipasangin nomor 5 di apa namanya? Berarti yang harus dihidupkan yang nomor 1. Karena nomor 1 ini disambungnya di apa namanya? Nomor 5. Di nomor 5 ditaruhnya. Salah ini. Berarti yang hidup sekarang yang ini. Iya, yang 1. Di DC kopling 1 ini labelnya 5. Ini proyek ini memang bikin menyesatkan ini. Posisinya salah ini ya. Kalau nomor 1 CC-nya ya harusnya nomor 1 juga di sana. Tapi ini yang saya hidupkan nomor 5 ini. Ya toh? Nomor 5 toh? Iya. Jadi kita pastikan dulu ada pengisian. Berarti di combine box panel surya harus dihidupkan ya. Oke, kita cek tegangan inputnya. Masuk nggak? Waduh, udah masuk ya? Udah 9 volt 94. Pengisian sekarang 1000 watt. Berarti ada baterai yang terjadi pengisian sekarang ini. 1000 watt ini, Mas. Nih. Kemarin tuh bakarnya enggak kamu fokus semua kan? Enggak. Tapi kau turun ya. Bakar. Kita ada pengalaman di sini kan. Oke, status dia langsung absorb. Berarti ini kayaknya tegangan sudah floating dianggapnya. Kalau sudah floating, berartinya itu kapasitor saja yang dianggap tadi. Udah penuh kapasitornya. Jadi baterai nggak ada terjadi pengisian nih. Kosong. Karena 75 watt ini itu untuk pengisian kapasitor aja tadi. Berarti baterai tidak mengisi sekarang satupun. Sekarang supaya kita nggak panas, sebenarnya listrik sudah bisa dihidupkan 1. Inverter hidupkan 1. Nggak ada kabel ini? Ya, yang ada kabel aja. Yang master? Yang masternya nomor berapa ya? Nggak tahu. Coba yang ini dulu. Yang nomor 1 aja nih. Yang mana hidup? Oke. Ini F67. Ini ada salah di komunikasi yang lain, coba. Kan nyala lampunya. Ntar coba kita hidupkan. Apa yang terjadi? Off. Hidupkan. Jadi ada volt 69 ya. 9. Coba yang 2 kita hidupkan. Yang nomor 2. 69 juga ya errornya ya. Ini kayaknya komunikasi datanya nih. Atau karena masternya nggak hidup nih. Ini ya masternya ya berarti. Berarti harus di master dulu nih. F69 nih. Oke, jadi kabel master ada nggak bisa dipindahkan ke sini dulu? Itu satu kabinet. Ini PBNS untuk pengecasan lithium ini belum jalan ya. Kita coba hidupkan lagi. Kayaknya kosong nih Pak. Jadi dia harus coba-coba dulu karena statusnya kosong sekali ini. Sudah ada 6 bulan ya. Ini yang mana tadi Bang? Ini belum hidup ya PBMS-nya. Kalau baterai ini kayaknya udah jalan nih baterai.
kita bisa lihat di apa di SCC-nya berapa watt masuk untuk satu kabinet. Harusnya ini di atas 1000. Baru berapa ya? Baru 800 watt ya. Berarti sudah terjadi pengisian nih, Pak. Belum hidup semua nih selnya. Baru 900. Dia 1400 biasanya. Oke, yang dibuka ini, Mas. Yang ini tadi ya. Ini ya. Ini. Ini nomor 2 di sini, Mas. Baru ini udah Kita lihat di PBMS untuk pengecasan litiumnya ini sudah jalan. Sudah jalan kipasnya, sistemnya udah jalan. Yang untuk EBMS sudah terjadi pengecasan juga. Meteran itu Sama. meteran yang dipakai tadi Di DC kopling aja berapa pengisiannya, berapa ampere. Ini 16 ampere ya. Kabinet 1 16 ampere. Kabinet 2 1 ini kayak kapasitor hidup 1,9. Baru satu kabinet, itu pun pengisiannya baru 16 ampere. Oke, kita cek pengisian di modul baterai ini nggak ada pengisian ya. Yang ini ya, ini BMS ini ada masalah. Yang di atas ada 10 ampere ya, isi ya. Oke, itu udah jalan itu. Yang ini ada juga 9,9. Jadi cuma satu BMS ini ya. Kabinet nomor 3 yang kita hidupkan. Kalau tujuannya itu Pak, orang terus tujuan itu dah Jakarta. Ini DC-nya pengisiannya terjadi 40 ampere. Oke, ini jalan nih ya baterai. Ini ada ya, terjadi pengisian 25 ampere. Oh iya. Oke, naik pengisiannya jadi 21, 22, 24. Oh iya. Oke nih Pak. Ini bisa dianin ya. Ya, nanti kita cek lagi, kayaknya cuma satu kabinet ini yang jadi masalah. Tapi belum dicek keseluruhan lagi. Oke, kita lihat semua pengisian di baterai. Tutup ya Pak? Ini 36 ampere. Ya, 35 oke. Yang nomor 5 28. Oke, jalan. Baterai nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang bermasalah. Ini yang nomor 4. Nomor 2 12. Oke. Yang nomor 1. Nah, nomor 1 ini 2,3. Nggak ngisi apa penuh, nggak mungkin. Ada masalah ini yang di nomor 1. Ada masalah nih. Wah, jadi ada 2 kabinet yang bermasalah. Yang nomor 1 masih bermasalah di 1 ini. Ya, ini masih belum dihidupkan karena belum terpasang. Mencari ganti yang itu. Ganti yang ini dulu. Oke, sahabat Energi Tembakau Indonesia, ini sudah jalan, sudah oke. Yang jadi persoalan 1 SCC, kemudian kapasitor bank hanya 1 yang bagus, 2 rusak. Ini sistem sudah dijalankan. Untuk baterai fluidik sudah oke. Tadi ada penggantian modul saja, modul PBMS-nya. Jadi di master ada persoalan, itu saja.
Dan ini untuk kipas juga hanya satu, exhaust fan hanya satu yang bagus, akan diganti. Kemungkinan barang akan nyampe sekitar seminggu lagi. Dan setelah itu baru bisa disambungkan ke rumah-rumah warga. Untuk saat ini, coba hidupkan lampu mas, lampu jalan. Untuk saat ini kita nyalakan hanya untuk lampu jalan dan fasilitas umum. Nanti dipindahin ke jalur lampu jalan aja mas ya. Jadi ini lampu jalan sudah hidup, sana juga. Jadi sudah oke. Persoalannya sudah terinventarisir semuanya dan insya Allah ini jalan dengan baik. Untuk PLTS 15 KWP di dusun apa Pak? Siandau ya? Ya, Dusun Ciandau. Dusun Siandau, Desa Liagu ya? Ya, RT4. RT 4. Ya. Oke Pak. Oke.